Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, pertemuan kita hari ini yaitu untuk membahas materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Apakah kalian sebelumnya pernah membahas atau sudah mengetahui materi tentang praaksara? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan periodisasi masa praaksara di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Ya, masa praaksara itu adalah masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Pra itu sebelum, aksara adalah aksara atau tulisan. Jadi, masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara ini juga disebut dengan masa nirleka. Nir itu artinya tidak, sedangkan leka artinya tulisan. Berarti sebelum adanya tulisan. Masa praaksara dimulai dari adanya manusia di muka bumi ini dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan geologis, kemudian yang kedua berdasarkan arkeologis, dan yang ketiga berdasarkan perkembangan kehidupan. Mari kita bahas bagaimana periodisasi berdasarkan geologis. Periodisasi berdasarkan geologis itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Kira-kira pada zaman apa manusia sudah berada di muka bumi ini? Apakah kalian sudah ada yang tahu? Oke, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Periodisasi berdasarkan geologis yang pertama zaman Arkaikum, yaitu zaman di mana bumi ini masih panas, yaitu yang berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Maka pada zaman Arkaikum ini belum ada kehidupan sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu zaman Paleozoikum atau zaman primer atau juga disebut dengan zaman kehidupan tua yang berlangsung selama 340 juta tahun. Sedangkan pada zaman ini makhluk hidup yang muncul yaitu seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung.
Kemudian periodisasi berdasarkan geologis yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau yang disebut dengan zaman sekunder yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar sehingga zaman ini juga disebut dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini muncul kehidupan lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah tingkatannya. Sedangkan jenis reptil mengalami kepunahan. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum itu terbagi menjadi dua zaman yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Zaman tersier atau zaman ketiga, zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun, ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti primata. Sedangkan zaman kuartier atau zaman keempat, zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sebagai zaman, sehingga zaman ini merupakan zaman terpenting. Oke, jadi kalian sekarang sudah tahu ya, manusia itu muncul pada zaman apa? Ya, jawabannya adalah zaman Neozoikum. Kemudian selanjutnya yaitu periodisasi berdasarkan arkeologis. Berdasarkan arkeologis itu terbagi menjadi dua zaman yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu sendiri itu ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum dan juga Megalitikum. Sedangkan zaman logam ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Oke, mari kita lihat zaman batu yang pertama, yaitu zaman Paleolitikum atau batu tua. Zaman ini disebut dengan batu tua karena peralatan yang mereka gunakan itu berasal dari batu yang masih sangat sederhana dan juga kasar. Nah, pada zaman Paleolitikum ini, mereka mencari makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, atau juga yang disebut dengan food gathering. Sedangkan cara hidupnya masih berpindah-pindah. Mereka biasanya tinggal di wilayah yang dekat dengan sumber air. Nah, peralatan yang digunakan pada zaman Paleolitikum, contohnya ada kapak perimbas. Bisa kalian lihat bentuknya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa peralatan yang digunakan itu masih sangat sederhana dan juga kasar. Nah, kapak perimbas ini fungsinya adalah untuk menguliti hewan atau untuk alat pemotong. Sedangkan yang kedua itu ada flex atau yang berasal dari tulang. Itu digunakan untuk sebagai pisau atau untuk menangkap ikan juga bisa. Kemudian manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum ini ada Pithecanthropus erectus dan juga Homo wajakensis. Zaman batu yang kedua yaitu zaman Mesolitikum, yaitu zaman yang disebut juga dengan zaman batu tengah. Zaman ini merupakan zaman peralihan dari zaman Paleolitikum ke zaman Neolitikum. Pada masa ini mereka sudah mulai menetap, semi menetap. Belum menetap secara seutuhnya tetapi baru semi menetap. Dan semi menetap mereka itu berada di gua-gua. Mereka juga sudah mengenal seni yang dibuktikan dengan temuan cap tangan di dinding gua. Peralatan yang digunakan pada zaman Mesolitikum diantaranya ada pebble, ada juga kapak pendek. Pebble atau kapak genggam. Sedangkan kapak pendek ini fungsinya untuk memotong daging atau membelah kayu. Nah, kebudayaan yang
dihasilkan pada zaman Mesolitikum ada kecokan Modinger dan juga Abrikosaurus. Kecokan Modinger ini atau yang disebut dengan sampah dapur, yaitu tumpukan dari sampah dapur yang berupa kulit kerang yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Sedangkan Abrikosaurus itu adalah gua-gua, yaitu gua di mana yang digunakan untuk tempat tinggal mereka, yaitu pada zaman Mesolitikum. Kemudian di dalam gua ini terdapat lukisan gua berupa cap tangan. Ini juga membuktikan adanya seni yang sudah mereka dapatkan dan juga digunakan juga untuk ritual agama. Kebudayaan ini ditemukan di Sulawesi Selatan. Zaman batu yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau batu muda. Pada zaman ini telah terjadi perubahan kehidupan mendasar, yaitu kehidupan pada masa zaman ini sudah mulai menetap dan sudah mengenal bercocok tanam atau menghasilkan makanan sendiri atau yang disebut dengan food producing. Namun kadang mereka masih melakukan perburuan. Dan peralatan yang mereka gunakan pun juga sudah lebih halus daripada zaman-zaman sebelumnya. Nah, untuk peralatan yang mereka gunakan itu ada kapak persegi, ada juga kapak lonjong. Kapak lonjong itu bisa untuk menebang pohon, sedangkan kapak persegi untuk kegiatan persawahan. Nah, kemudian untuk manusia yang hidup pada zaman Neolitikum itu diantaranya ada Homo sapiens. Kemudian yang terakhir ada zaman Megalitikum atau yang disebut dengan zaman batu besar. Kenapa disebut dengan batu besar? Karena peralatan yang mereka gunakan itu menggunakan batu yang berukuran besar. Dan pada zaman ini mereka sudah mengenal kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peralatan yang mereka gunakan untuk pemujaan roh nenek moyang. Zaman ini, zaman Megalitikum, ada juga yang menyebutkan dengan tradisi megalitik. Dan ada juga para ahli yang menyatakan bahwa tradisi megalitik atau zaman Megalitikum ini merupakan bagian dari zaman Neolitikum. Peralatan yang digunakan pada zaman Megalitikum itu ada dolmen, ada juga menhir. Dolmen itu digunakan untuk meja batu, tempat untuk meletakkan sesaji. Sedangkan menhir itu adalah tugu batu untuk pemujaan roh nenek moyang. Kemudian zaman Arkaikum yang kedua atau periodeisasi Arkaikum yang kedua yaitu zaman logam. Zaman logam itu sebagai zaman perkembangan dari zaman batu, di mana peralatan yang mereka gunakan itu bukan berasal dari batu saja, tetapi sudah mengenal logam. Kemudian untuk pembagian zaman logam itu ada 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Tetapi zaman logam yang terjadi di Indonesia itu hanya ada 2, yaitu zaman perunggu dan juga zaman besi. Karena apa? Karena sampai pada saat ini belum ditemukan peralatan-peralatan yang berasal dari tembaga. Nah, ini contoh peralatan yang digunakan pada zaman logam atau zaman perunggu. Ada nekara, ada juga kapak corong. Nekara itu berfungsi untuk upacara ritual kematian ataupun untuk memanggil hujan. Sedangkan kapak corong itu alat untuk upacara adat. Nah, ini ada juga peralatan yang digunakan pada zaman logam atau zaman besi. Yang pertama ada mata panah
atau mata pisau, dan yang kedua ada perhiasan. Selanjutnya, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Nah, apakah banyak perbedaan dengan masa-masa sebelumnya? Oke, mari kita lihat bagaimana periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dilihat dari sisi kehidupan ekonomi, pada masa ini mereka masih bergantung pada alam. Karena apa? Kehidupan mereka masih berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yaitu ketika satu tempat dirasa bahan makanan yang mereka peroleh, yang mereka cari itu sudah habis, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Karena bergantung alam, mereka memperoleh makanan dari alam, juga dilakukan berburu binatang, serta menangkap ikan. Karena mereka masih bergantung dengan alam, maka biasanya mereka akan berpindah tempat ketika makanan di sekitar mereka sudah habis. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dilihat dari kehidupan sosial, pada masa ini hidup secara tidak menetap. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain mencari tempat terdekat dengan air, mereka juga mencari tempat tinggal yang masih banyak sumber makanan. Manusia pada masa ini hidup secara berkelompok, dengan laki-laki memiliki tugas untuk berburu dan perempuan itu bertugas untuk mengumpulkan makanan. Nah, sedangkan kehidupan budaya mereka sudah mampu menghasilkan peralatan yang berasal dari batu ataupun tulang. Akan tetapi peralatan yang mereka gunakan masih kasar dan sederhana seperti kapak perimbas, kapak penetak, alat serpih, dan lainnya. Ada yang menyatakan bahwa masa berburu dan mengumpulkan makanan ini sama saja dengan pembagian zaman Arkaikum pada zaman batu Paleolitikum. Masa yang kedua adalah masa bercocok tanam. Dilihat dari sisi kehidupan ekonomi, mereka berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini mereka sudah tidak bergantung dari alam, kebutuhannya dipenuhi dengan cara bercocok tanam, yaitu dengan membuka hutan dan semak belukar. Mereka juga memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan, terkadang juga mereka masih melakukan. Jadi selain bercocok tanam, mereka terkadang masih juga melakukan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Dari kehidupan sosial, pada masa bercocok tanam ini mereka menetap dengan membentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Biasanya kepala kampung dijabat oleh orang yang berwibawa atau yang lebih tua. Kegiatan-kegiatan dalam perkampungan itu diatur dan dibagi oleh kepala kampung untuk semua anggota masyarakat. Sedangkan kehidupan budayanya itu lebih baik dari masa sebelumnya atau masa berburu dan mengumpulkan makanan. Karena apa? Peralatan yang mereka gunakan itu lebih halus dan fungsinya semakin beraneka ragam. Peralatan yang dihasilkan itu seperti kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat pada masa ini juga sudah mengenal kepercayaan. Mereka menganggap bahwa roh yang sudah meninggal dunia tidak akan lenyap.
Kemudian masa yang terakhir yaitu masa perundagian. Masa perundagian itu sama saja dengan masa zaman logam. Sedangkan masa bercocok tanam tadi itu sama saja dengan masa zaman Neolitikum. Kita lihat masa perundagian dari kehidupan ekonomi. Kegiatan kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat perundagian tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Hasil pertanian yang mereka kerjakan, sebagian disimpan untuk musim kemarau, dan bahkan ada yang sudah diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan pun semakin berkembang dan beraneka ragam jenisnya. Dari kehidupan sosial, pada masa perundagian, mereka menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Mereka bekerja sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Pembagian masyarakat yang semakin majemuk, ini mengakibatkan adanya perbedaan status di masyarakat. Yang ketiga, dari kehidupan budaya, masyarakat sudah mahir membuat peralatan dengan menggunakan teknologi. Peralatan yang dihasilkan terbuat dari logam, yakni berupa perunggu dan besi. Mereka sudah mengenal berbagai macam kesenian, seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan lain-lain. Mereka telah mengenal corak kepercayaan terlihat dari benda-benda logam yang dipergunakan sebagai perlengkapan upacara. Ada animisme, dinamisme, ataupun toteisme. Ya, jadi itu berbagai macam perkembangan manusia pada masa praaksara. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.